بالله ومن كفاية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لا شريك له صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Dr. Syamsuddin dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah, semua majelis yang ada di jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah, Bapak-bapak pimpinan ranting, pimpinan cabang Muhammadiyah, dan ibu-ibu dari ranting, ibu-ibu Aisyah dari ranting, ibu juga tadi. Pertama, tentunya kita patut bersyukur kepada Allah SWT yang mana sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan berupa iman, Islam, dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid At-Taqwa, Masjid SMP Musasi, dalam rangka mengikuti kegiatan rutin setiap ahad pertama setiap bulan, yaitu kajian keliling. Alhamdulillah kita bisa mengikuti bersama-sama. Yang kedua, salawat salam semoga dapat dimakan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah kita dari jalan ke-8 menuju jalan yang terang benderang, yaitu jalan agama Islam. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah cabang kota Sidoarjo dan jajarannya, panitia yang telah menghubungi saya, Pak Darul, serta hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Pagi hari yang berbahagia ini Allah masih berkenan memberikan kesadaran untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan yang kita lakukan bisa menjadi wasilah bagi semakin dekatnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bicara tentang matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, itu kan bicara tentang filosofi dilahirkannya persyarikatan ini. Para mujaddid atau para pembahat pada umumnya, termasuk Ahmad Dahlan pada khususnya, itu memiliki cita-cita atau tujuan yang relatif sama pada waktu itu. Intinya adalah bagaimana merehabilitir masyarakat muslim dari keterbelakangannya atau orang-orang dan struktur sosialnya akibat penetrasi bangsa barat. Makanya ada benang merah yang menghubungkan antara mujaddid-mujaddid besar di Timur Tengah, Jamaluddin Al-Ghani, Syekh Muhammad Abdul, Sayyid Muhammad Rashid Ridho, itu dengan Ahmad Dahlan ada benang merah yang menghubungkannya. Termasuk gerakan purifikasi keagamaan di Arabia yang dikenal dengan gerakan Wahabisme, itu juga ada benang merah. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan jelas dalam hal pemurnian agama terinspirasi oleh gerakan purifikasi di Timur Tengah atau gerakan Wahabisme. Tapi dalam hal bagaimana memahami Islam sesuai dengan kekinian hidup kita, dalam hal ini di Indonesia waktu itu, jelas Ahmad Dahlan terinspirasi oleh gerakan modernisme yang dilancarkan dan kemudian
dimatangkan, dilancarkan oleh Syekh Muhammad Abdul dan dimatangkan oleh Rasyid Ridho, jelas. Makanya dalam konteks ini Muhammadiyah tidak bisa disamakan dengan Wahabi atau Wahabisme, atau Muhammadiyah kemudian disamakan dengan Abduisme, tapi dua hal itu menginspirasi kelahiran dan kemunculan Muhammadiyah. Nanti kita akan melihat betapa beda. Wahabisme misalnya dengan gerakan pemurniannya itu kan berusaha memotret kehidupan pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, kemudian ditaruh di sini dengan menafikan kebudayaan yang dilahirkan manusia selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun dinafikan. Tidak bisa, gimana orang sesuatu yang sudah sekian lama itu ada kemudian kita potret dan terus kita terapkan dalam kekinian hidup kita. Makanya nanti dalam Muhammadiyah itu ada tajrid, ada tajdid. Kalau tajrid pemurnian ajaran agama, kalau tajdid pembaruan ajaran agama, memperluas pemahaman agama dalam langkah 12 Kiai Haji Mas Mansur disebut langkah, salah satu langkah 12 kan perluasan paham agama. Makna perluasan agama itu bagaimana kita bisa membumikan ajaran agama ini dalam kekinian hidup kita. Seandainya Muhammad itu Wahabisme, ya sekolah Muhammadiyah, HW, tapak suci, Dramben, buyar semua ada pun. Haram lah apa ya? Apalagi organisasi haram. Tidak tahu gimana. Ada kelompok-kelompok salafi itu mengatakan organisasi itu haram. Dan organisasi haram itu. Apakah saat Nabi memimpin negara Madinah itu dalam organisasi? Mengangkat hakim, mengangkat amir, mengangkat panglima, komandan perang dan seterusnya. Kadang-kadang nggak masuk akal. Nanti kita tunjukkan bagaimana ijtihad Ahmad Dahlan yang kemudian berbentuk Muhammadiyah ini dan filosofinya. Padahal organisasi, apa definisinya? Ya kembalikan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga ada yang namanya organisasi formal. Ada juga organisasi yang tidak formal karena tidak memiliki papan nama. Teman-teman yang mengharamkan organisasi, saya tanya, loh kamu pengajian di tempatmu ternyata apa pembagian kerjanya? Yang nyusul ustadznya, yang bagian jogo parkir, yang bagian mengumumkan, ya ada sendiri, sudah diatur. Terus apa bedanya dengan organisasi? Wah, sampai yang itu. Ada yang lebih unik lagi, ngilok-ngilok Muhammadiyah padahal diundang oleh ranting cabang Muhammadiyah. Ya saya bilang, yes, wah itu di dalam daging boleh perkara namanya. Ya kemarin di Masjid Al-Ilham Waqi, Masjid At-Taqwa Waqi, milik ranting hidupku, di ranting saya itu diadakan rapat, yes, pokoknya mulai tahun 2018 baik khotib Jumat ataupun pengajian Ahad pagi dan seterusnya yang kemarin-kemarin itu masih pakai kelompok salafi karena memang ada jamaah salafi yang aktif di situ, sudah ada dipakai lagi. Lalu di masjid ranting ngilak-ngilak Muhammadiyah, masa pokrol gitu. Jadi nggak ngerti toko kromo gitu. Ya kalau di masjid kan masjid amal besar, masjid ranting Muhammadiyah, ngilak-ngilak Muhammadiyah. Baik. Hadirin, coba jangan periksa Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Kan Al-Baqarah itu jumlah ayatnya ada 245. Kalau kita ambil tengahnya kita dapat ayat yang ke-143. Yang menarik bahwa di tengah-tengah surat Al-Baqarah ada kosakata yang bunyinya tengah. Saya kira seorang penulis yang paling produktif pun tidak akan berpikir
untuk meletakkan kata-kata tengah di tengah-tengah buku karangannya. Tapi di tengah-tengah Quran surat Al-Baqarah itu ada kosakata yang bunyinya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikian aku jadikan kalian di umat Muhammad sebagai ummatan wasatan, umat tengah. Makanya orang yang bertugas menengahi dua kelompok yang sedang bertanding namanya wasit. Jelas dari bahasa Arab itu wasit. Bahasa Inggrisnya referee. Tapi waktu saya masih kecil itu sobol tadi referee. Yang bagian apa nyebul apa sempritan namanya referee. Makna ummatan wasatan itu adalah umat pertengahan. Para mufassirin sepakat itu umat teladan, umat percontohan. Karena ummatan wasatan maka harus sanggup menjadi teladan terkait nilai-nilai luhur universal yang dijunjung semua orang, semua bangsa. Gampangannya kalau ingin melihat bagaimana kemakmuran itu berjalan dengan sebaik-baiknya, lihatlah kami kaum muslimin. Bagaimana hukum ditegakkan, lihat kami. Bagaimana keadilan berjalan, lihat kami. Bagaimana kue pembangunan itu merata pada setiap orang, lihat kami. Kebersihan, kedisiplinan dan semua nilai-nilai luhur itu, lihatlah kami. Tapi pada waktu itu loh, kok begitu keadaannya, antara teori dan praktek, antara konsep dengan kenyataan, antara yang seharusnya dengan yang senyatanya itu ada ketegangan yang sangat tinggi. Karena umat wasatan kan seharusnya memimpin, kaya, sehat, berpendidikan, disiplin, hidupnya higienis. Tapi waktu itu kenyataannya terjajah, miskin, budiken, pendidikannya terbelakang, kempro. Berarti ada something wrong di dalam memahami Islam ini, ada sesuatu yang salah. Wong amanat Al-Quran kita ini umat al-wasatan kok faktanya seperti itu lah ini. Dipikirkan saja padahal. Kalau problemnya penjajahan, solusinya itu kemerdekaan. Kalau problemnya kekayaan, kemiskinan, solusinya penciptaan lapangan kerja. Kalau problemnya kesehatan, solusinya rumah sakit. Problemnya terbelakang dalam hal pendidikan, solusinya adalah sekolahan. Problemnya keterantaran, solusinya ya mendirikan panti asuhan. Problemnya kaderisasi, pendidikan HW dan seterusnya. Ini luar biasa. Makanya Profesor Namukti Ali mensejajarkan antara Ahmad Dahlan, Syekh Muhammad Iqbal dan Syekh Muhammad Abdul sama-sama sebagai mujtahid besar awal abad 19 atau akhir abad 20. Kalau Iqbal karyanya adalah negara Pakistan dan Abdul karyanya adalah pembaruan pendidikan di Al-Azhar University, maka karya Ahmad Dahlan itu adalah Muhammadiyah yang luar biasa. Pernah ada 10 mahasiswa Malaysia meneliti Muhammadiyah Jawa Timur ke kantor BB. Salah satu yang memberi materi adalah kami. Saya tunjukkan data Jawa Timur aja, jumlah rumah sakit, jumlah sekolahan mulai TK ABA sampai perguruan tinggi, jumlah panti asuhan, geleng-geleng kepala. Data ini Pak
lebih banyak, lebih besar dari yang dimiliki oleh negara Malaysia. Baik. Jadi inti kesamaannya di sana dengan mujtahid atau mujadid yang besar yang lainnya. Justru ijtihad Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya ini yang memberikan manfaat paling besar, paling banyak bagi kemanusiaan. Krisis Palestina, krisis Rohingya, dan lain-lainnya. Bencana Pacitan itu yang paling berperan itu adalah FDMC-nya Muhammadiyah. Orang kemudian bawa mendungi, bawa beras. Loh, gimana menyalurkan barang-barang ini ke desa-desa yang terisolir? Satu-satunya jalan adalah membawa sepeda motor trail. Nelpon sana, nelpon sini, Aliyah Muhammadiyah, dalam waktu yang sangat singkat terkumpul 5 unit sepeda motor trail dikirim ke Pacitan. Baru barang-barang bisa disalurkan. Lah, Indomie nombok, beras nombok, tapi kita tidak bisa nembus desa-desa yang terisolir, ya percuma saja. Pemerintah tidak berdaya, negara tidak berdaya. Negara tidak hadir, tidak berdaya negara. Bisanya bawa bego besar, hanya jalan-jalan besar itu yang longsor itu dibuka lagi dengan bego-bego. Tapi menyalurkan ini barang-barang ke pelosok-pelosok yang terisolir itu, negara tidak berdaya. Sampai teman-teman FDMC itu koordinasi dengan wilayah, terus telepon sana, telepon sini, dalam waktu singkat ada 5 unit sepeda motor trail dikirim ke Pacitan. Ya enak sudah. Rong. Sepeda motor jenengan yang metik, yang tebal lumpur, tambah mulai mikul sepeda motor jenengan. Seperti teman saya mancing di tambak sana, kehujanan, bawa sepeda motor, pulang, tambah suka ngandel roda sepeda motor. Kalau tumpah yang Indonesia, cenderung tambah cukup meneh ya. Dan daripada pulang mikul sepeda motor, salah mancing gak oleh mikul sepeda motor. Baik. Sejarah perumusan MKJH, hasil rumusan dari panitia dibahas dalam muktamar ke-37 di Jogja, yang kemudian diamanatkan oleh muktamar untuk disempurnakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang pembahasannya meliputi ideologi, yaitu keyakinan dan cita-cita, khitoh atau langkah perjuangan, gerak manusia, organisasi dan sasaran. Dalam hal A, yaitu ideologi, yaitu keyakinan dan cita-cita, inilah filosofi bermuhammadiyah itu terletak di sini. Ini nanti yang membedakan dengan yang lain. Coba kita hayati. Cita-cita hidup Muhammadiyah terwujudnya masyarakat utama yang adil dan makmur, serta mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tidak ada satu kalimat pun di situ mendirikan negara Islam, mendirikan khilafah atau hal-hal lain yang terkait dengan kekuasaan politik. Artinya Muhammadiyah itu memiliki satu cita-cita hidup, bagaimana negara kita itu kemudian diwarnai oleh warna Islam sehingga memperoleh ridha Allah. Negara yang makmur, gemah limpah wah jinawi, toto tentrem kertora harjo, tapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena masyarakatnya bertakwa, beriman, dan seterusnya. Dalam konteks ini
Muhammad itu sama sekali tidak ekstrim seperti ormas-ormas yang lainnya yang ada yang ekstrim. Apalagi membicarakan hubungan antara Muhammadiyah dengan Pancasila. Muktamar Makassar tegas bahwa bagi Muhammadiyah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Makna Darul Ahdi, bentuk negara ini sudah final disepakati. Wasyahadah, bagaimana kita isi, apa isinya ini? Diisi dengan ini yang harus kita masukkan ke dalamnya. Yang merumuskan sila pertama itu adalah Ki Bagus Hadi Kusumo, Ketua PP Muhammadiyah waktu itu. Kompensasi dari 7 kata yang terhapus dalam Piagam Jakarta. Maha Esa itu ya tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah sebabnya kemanusiaan kita ini adalah kemanusiaan yang berketuhanan. Persatuan kita adalah persatuan yang berketuhanan. Demokrasi kita adalah demokrasi yang berketuhanan. Keadilan kita adalah keadilan yang berketuhanan. Berarti Pak, sekarang HAM kita atau kemanusiaan kita itu mengarah kepada liberal, sehingga ada suara-suara supaya LGBT diakui sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Padahal LGBT itu orang sakit. Normalnya orang sakit dia disembuhkan. Orang sakit malah dibiarkan diakui sebagai makhluk sakit, gitu. Ya tidak bisa. Nah, yang mengherankan ada sebuah acara LGBT, penghargaan acara LGBT dihadiri oleh Menteri Agama. Ini Menteri Perusahaan Agama, bukan agama. Ngawur. Kalau LGBT disembuhkan, itu sakit kok. Sakit kok malah dibiarkan. Baik, menegakkan maksud dan tujuan menegakkan identitas agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, atau masyarakat Islam yang utama. Hadirin, disebut masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau masyarakat Islam yang utama adalah masyarakat yang semua sendi kehidupannya itu mengacu pada agama. Sehingga Islamisasi atau cakupan Islam tidak hanya berhenti pada batas-batas tembok masjid atau di atas tikar sajadah. Tapi bagaimana agama ini kemudian mewarnai semua aspek kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan beragama secara syumul atau menyeluruh, bukan dia tajazza atau terpotong-potong. Kan seringkali orang itu membedakan, Pak, saya ini politisi, saya ini bukan ustaz. Ya, logikanya berbeda. Kalau ustaz haram makan duit yang tidak jelas asal usulnya. Kalau politisi ya sudah semua jangan, nah, gitu. Ya tidak tahu, saya punya temannya. Anggota partai politik, anggota DPR dari partai politik. Satu periode itu bisa beli 7 unit rumah di komplek mahal. Satu unit 5 tahun. Jadi 1 tahun lebih dari 1 rumah. Kalau dihitung itu sekian miliar. Bayar sampai itu berapa? Bayarannya sekitar 50-80 juta. 15% setoran kepada partai, selebihnya untuk ngikoni konstituen. Sehingga praktis yang dia masukkan ke dalam kantong ya ada sampai 30 juta. Loh kok iso? 1
Satu periode beli 7 rumah itu kalkulasinya kata Pak matematikanya nggak bisa ya. Sudah baik sekali. 7 rumahnya semuanya ada mobilnya, ada bayangkan. Oh, tapi istrinya masih satu. Sehingga saya tahu omat itu kendaraan TKP bojo siji percuma, akeh tunggale padahal ya iso. Nah kemudian jadi tahu begini. Artinya duit-duit itu ya tidak jelas asal usulnya. Tapi bagi politis itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Berarti kan agama itu tidak hadir dalam kehidupan politik kita. Jadi bukan masyarakat Islam yang sebenarnya belum. Karena agama masih hadir di musola, di atas tikar saja ada. Wah, apa? Politik itu sedemikian kejamnya. Gak peduli sana kata, gak peduli tombol dulur. Kalau memang menghalang-halangi langkahnya itu ya ditabat, endal dulur itu kuburi. Ini kan tidak bisa. Kita harus memperjuangkan Islam ini hadir dalam semua aspek kehidupan kita. Ceritanya misalnya saya itu kan polisi, sekarang sudah pensiun, dulu tugas di Perak kan. Rame-rame ada orang, orang ternyata copet tertangkap. Tangani, copet yang dicopet dari seorang ibu dikembalikan. Ya, copetnya diproses tipiring, tindak pidana ringan. Kemudian ditahan, beberapa minggu keluar, namanya copet kan keluar dari tahanan dia copet lagi. Dan dilala satu saat di masjid pelabuhan itu sholat zuhur, jejer dengan misanan saya itu. Nah, biasa kan orang habis sholat terus salaman. Katanya copetnya, sampean Pak polisi yang belum nangkap saya. Baru makanya saya cekel apa? Gak begitu kan sampean polisi kok sholat. Oh ya apa? Kalau kok copetnya sembahyang kan? Sembarangan. Belum dapat saya nyopet itu cari sahnya dunia. Kalau sembahyang cari sahnya akhirat saya. Cita-cita agung Muhammadiyah li'i'la'i kalimatillah izul Islam wal muslimin, untuk tegaknya kalimat Allah demi tegaknya kejayaan agama Islam dan kaum muslimin. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukan negara sekuler, juga bukan negara agama. Disebut negara sekuler, di sini ada pengadilan agama yang strukturnya di bawah Mahkamah Agung. Disebut negara sekuler tidak bisa. Di tempat kita ada Kementerian Agama yang mengurusi masalah haji, sebentar lagi juga mengurusi produk halal dan seterusnya. Hukum Islam diterapkan sejak saat zaman sebelum merdeka zaman penjajahan. Namanya Mahkamah Syariah itu ada di dalam kesultanan. Hanya saja sampai sekarang ini hukum Islam yang masuk di dalam sistem hukum nasional sebatas masalah hukum perdata atau private law. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 itu undang-undang yang memantapkan posisi pengadilan agama atau sistem peradilan agama di bawah ke dalam sistem peradilan nasional. Kalau dulunya hanyalah NTJR, nikah talak cerai rujuk, kemudian dengan undang-undang itu kewenangan
absolutnya itu meluas, masalah waris, masalah wakaf, hibah dan seterusnya, termasuk perkembangan terakhir sengketa ekonomi syariah, penyelesaiannya juga di pengadilan agama. Sementara hukum pidana kita masih mengacu kepada hukum pidana yang diwariskan oleh pemerintah kolonial. Nah, ini harus diperbaiki. Bagaimana sistem hukum pidana Islam juga masuk ke dalam hukum pidana nasional. Apa sih arti sebuah nama yang penting? Islamnya jalan itu. Tidak usah ikut-ikutan mendirikan khilafah. Anak istri sama bayinya digendong ikut demo. Apa yang bisa kita lahir dari demo-demo yang seperti itu? Itu omong kosong dan ibarat menggantang asap ya. Hanya rame-rame kok isinya. Nah, lillahi kalimatillah, untuk meninggikan atau menegakkan agama Allah, izul Islam wal muslimin, untuk kejayaan Islam dan agamanya. Ini adalah cita-cita agung Muhammadiyah. Jadi persyaratan ini tidak bisa dilepaskan dari cita-cita ini, harus ke sana. Sekolahan kita, rumah sakit kita, dan semua usaha kita mengarah ke sana, karena memang ini adalah organisasi perjuangan, nanti disebut apa, organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Fungsi MKJH dari sudut sisi isi atau konten, suatu cara melancarkan gerakan atau dalam teori organisasi dinamakan siasat atau taktik dan strategi perjuangan. Kemudian fungsi MKJH dari sudut isinya juga sebagai penegas Muhammadiyah tentang kedudukan manusia di hadapan Allah dan di antara manusia itu sendiri, di mana manusia berfungsi sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah fil ardh. Kita mengimani bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Maka pada saat yang sama kita mengakui diri kita ini adalah makhluk. Ya atau tidak? Ketika kita mengimani Allah itu adalah Al-Khaliq, pada saat yang sama kita menyadari kita ini adalah makhluk. Demikianlah ketika kita mengimani bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, maka pada saat yang sama kita menyadari diri kita itu adalah Abdullah, hamba Allah. Karena Al-Khaliq hubungannya dengan makhluk, kemudian Rabb hubungannya dengan Abd. Nah, ketika kita mengimani Allah itu Rabbul Alamin, ada konsekuensinya, di mana kita harus menempatkan Allah itu sebagai Rabb yang memiliki hak-hak untuk disembah dan tidak disekutukan, untuk diagungkan kemutlakannya. Pada saat yang sama kita menyadari bahwa diri kita adalah abd atau Abdullah yang tentu diikat, dibatasi oleh ubudiyah, oleh kehambaan kita. Dalam konteks itu, seorang hamba tidak bisa memiliki kebebasan karena seorang hamba itu telah kehilangan kebebasannya. Dulu pada zaman perbudakan, manusia itu kan ada manusia merdeka, ada manusia budak.
Manusia Buddha itu adalah manusia yang kehilangan kemerdekaannya. Kenapa? Dia sudah dibeli oleh tuan pemiliknya, namanya budak belian. Demikian dalam konteks ini manusia disebut Abdullah karena dirinya sudah dibeli oleh Allah. Kebebasannya sudah digadaikan di hadapan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sudah tak tahu. Innallaha sesungguhnya Allah ishtara sudah membeli minal mu'minina orang-orang mukmin. Membeli apa? Anfusahum, nyawa mereka, wa amwalahum, harta mereka, bi anna lahumul jannah, jaminannya adalah surga. Kalau Allah minta nyawamu, kasihkan. Konsekuensi sebagai apa? Kalau Allah minta hartamu, berikan. Karena kamu sudah menjual dirimu kepada Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Tetapi Allah akan memberikan bayaran kepadamu yang namanya jannah atau surga. Ketika Allah minta harta kita disuruh zakat, ya tunaikan. Ketika Allah minta untuk mengorbankan tenaga kita disuruh sholat dan seterusnya, ya jalankan. Termasuk ketika Allah panggil kita untuk jihad, mengambil senjata, ya berangkat. Tidak usah takut mati. Apa dikira orang yang tidak berangkat jihad kemudian tidak mati? Ya semua orang mati, cuma ada yang mati terhormat, ada juga yang matinya tidak terhormat. Konteks jihad itu begitu. Karena dulu pada zaman Nabi tidak ada korps ketentaraan. Kalau Islam terancam, biar mobilisasi umum, laki sehat dewasa berangkat perang. Semua orang adalah prajurit. Tapi dalam konteks negara modern, ya sudah tidak begitu. Kedaulatan negara kita terancam, yang berangkat itu TNI, itu sudah terlatih. Tiap hari pekerjaannya olahraga. Dengan marisu kewulu apa ya? Ini ngantuk. Katanya kalau pernah AK-47 itu 13 kilo belum ditembakkan. Ini nggak pernah pegang senjata, mau tembak, orangnya dew, tawar, orangnya dew. Oh, tak kayak gitu. Tapi tentara sudah terlatih, memang tiap hari latihannya baris, olahraga, loyal pada komandan, posam. Manusia berfungsi sebagai hamba atau Abdullah, tidak punya pilihan di hadapan perintah Allah kecuali mengerjakannya, tidak punya pilihan di hadapan larangan Allah kecuali menjauhinya. Itu konsekuensi dari keberadaan kita sebagai Abdullah atau hamba Allah. Demikian pula manusia berfungsi sebagai khalifah di muka bumi. Al-Baqarah 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam hal ini manusia berfungsi sebagai pemakmur bumi, pencipta peradaban. Itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Manusia mampu menciptakan peradaban. Tidak ada punya kecerdasan sempurna seperti manusia. Seandainya anjing yang katanya cerdas itu benar-benar cerdas, ya sekarang tidak mau dipelihara orang, pengennya memelihara orang. Seandainya harimau itu punya kecerdasan, ya sekarang tidak mau makan daging mentah, pengennya makan gulai, rawon. Dan faktanya tidak bisa menciptakan peradaban. Nah, manusia itu harus memaksimalkan potensi jasanya itu untuk membangun peradaban. Yang peradaban ini akan membuat manusia memperoleh kenyamanan hidup, dan itu diizinkan, bahkan diperintahkan. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila akhir. Di manusia tempatmu itu ya di bumi.
Di situ kamu bertengger, di situ kamu bersenang-senang dengan peradaban. HP ini peradaban. Anda sedikit ini sembarangan ada. Quran buka putus ada, hadis berjilid-jilid ada di sini. Dengan bisa komunikasi dengan orang di luar negeri hanya dengan alat yang sederhana ini. Ini peradaban. Apa artinya? Agama itu tidak saja kemudian dijalankan dari sisi ritualnya, tapi juga harus dijalankan dari sisi sosialnya. Nah, di sini core posisi Muhammadiyah di sini. Seperti yang kami katakan, ada tajrid, pemurnian ajaran agama, asyiat tajdid, pembaruan atau modernisasi pemahaman agama. Hakikat Muhammadiyah memiliki prinsip gerakan yang dimaksud dalam pengkajian. Inilah yang menjadi landasan Muhammadiyah, baik itu yang berkaitan dengan nama besar, bidang kehidupan masyarakat, ketatanegaraan, juga kerjasama dengan golongan Islam yang lainnya. Nanti ada misalnya di majelis tarjih itu ada prinsip-prinsip, di antaranya adalah prinsip toleransi. Apa makna dari prinsip toleransi itu? Bahwa Muhammadiyah siap hidup berdampingan dengan kelompok manusia yang berbeda, termasuk kelompok muslimin yang berbeda dengan Muhammadiyah. Siap hidup berdampingan, tidak lagi. Itulah sebabnya pendekatan yang kita pakai, pendekatan kebenaran relatif, bukan kebenaran mutlak. Dalam konteks pemahaman manusia, kebenaran mutlak begini: saya mutlak benar, sampeyan mutlak salah. Karena saya mutlak benar, saya lah yang menghuni surga. Karena sampeyan mutlak salah, sampeyan masuk neraka. Seakan-akan memperoleh SK dari langit untuk menghakimi paham seseorang. Padahal yang mutlak kan hanya Quran dan hadis. Itu pun hadis yang makbulah, yang bisa diterima sebagai dalil. Ketika orang memahami sumber-sumber agama itu, ya sudah kebenarannya relatif. Apa dengan kira Quran yang sekarang dibaca itu dulu juga begitu? Pada zaman Nabi Quran itu belum ada titiknya, apalagi harokatnya itu belakangan lagi. Asal bumbu maju hilang gitu asalnya. Sehingga jenengan membedakan jibhah ya tidak bisa mengerti titik. Sobot ya tidak bisa. Ada ulama generasi tabi'in namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, kemudian berinisiatif menciptakan sistem titik. Kalau tidak bisa dikasih titik sih sama orang Arab toh, semua orang Arab aja tidak bisa. Lah kok bisa baca dipandu oleh hafalannya? Kok kan mau coba terdolin? Kalau titik kok mau coba rasolin? Mau coba ada titiknya? Amalan yang saya terima dari guru saya itu bacanya pada mobil ketidit tuh. Itu namanya riwayat. Akhirnya dikasih titik. Ini jim, ini kho, ini to, ini zai dan seterusnya. Sudah ada titiknya. Karena Islam berkembang jauh
semua termasuk dari Indonesia. Walaupun sudah ada titiknya, belum bisa baca. Dikasihlah harokat itu, slide atas A, slide bawah I, koma di atas U, kalau udah itu sukun mati. Oh, baru bisa baca. Makanya wis ono titike, wis ono harokate kok jek gak iso ngaji ae jenenge kebacut. Nah kemudian dalil-dalil itu dibahas. Ibnu Rushd misalnya dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu salah satu aspek yang menyebabkan orang beda memahami ayat Al-Quran itu aspek i'rab, cara baca. Nah itu kan timbul dari awal Islam itu bentuk Quran seperti itu, belum ada harokatnya. Sehingga cara bacanya tergantung gurunya. Contoh sederhana dalam masalah fikih, ayat wudu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jumhur ulama mengatakan wa arjulakum. Kenapa? Diatofkan kepada aydiyakum. Karena aydiyakum itu dibasuh, kemudian dibaca wa arjulakum mengikuti bacaannya wa aydiyakum, kaki juga dibasuh. Tapi menurut teori atof, sesuatu kata dalam bahasa Arab itu kalau disambungkan harus kepada kata benda yang terdekat. Yang terdekat kan wamsahu bi ru'usikum. Maka bacanya adalah wa arjulikum, artinya wamsahu bi arjulikum, sehingga kakinya itu tidak dibasuh tapi cukup diusap seperti diusapnya kepala. Gara-gara beda baca. Yang baca wa arjulakum itu kaki itu dibasuh. Kalau bacanya wa arjulikum kaki itu diusap. Beda wakaf. Dulu belum ada wakaf itu. Ini belakangan aja. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullun min indi rabbina amanna bi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Al-Qur'an ayat 7. Berarti warrasikhuna wa namanya wa istinaf mulai kalimat konsekuensinya yang mengerti makna dari ayat-ayat tasyabih itu hanya Allah. Manusia tidak mengerti. Tapi ada yang secara wakafnya tidak begitu. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Yaquluna amanna bi kullun min indi rabbina. Loh, yang mengetahui makna ayat-ayat tasyabih itu bukan hanya Allah. Yang mendalam ilmunya juga tahu seperti kami para filsuf gitu. Makanya jangan alergi dengan perbedaan. Warga Muhammadiyah jelas ada acuannya, yaitu himpunan putusan majelis tarjih. Pak saya kalau sholat kok sebelah saya tangan diogel-ogel begini, tak selentik aja. Gak usah begitu, dia punya pemahaman sendiri. Ambil apa sih kuasai tangan itu wong ya. Soalnya di tangan dewi masalah. Biarkan aja, memang dia punya pemahaman. Dan kita tidak alergi dengan perbedaan. Tapi bukan berarti harus dengan pendapat orang lain. Itu namanya tidak punya pilihan. Muhammadiyah dengan masyarakat, Muhammadiyah telah menetapkan dirinya sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itulah awal dan langkah dari cita-cita Muhammadiyah dalam menggerakkan nama usaha Muhammadiyah berprinsip bahwa itu adalah ikhtiar dalam pencapaian cita-cita dan keyakinan yang berdasarkan pada
Islam. Muhammadiyah politik yang saya sampaikan tadi. Muhammadiyah dan sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingan Islam. Tidak ada lagi dengan kelompok yang berbeda. Yang C menetapkan kedudukan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting. Dakwah itu jangan dipahami seperti yang selama ini terjadi hanya oleh para mubalik yang mubal di atas mimbar. Ada aspek yang jauh lebih penting, yaitu dakwah kultural. Kan pernah dimuat di majalah Mata sekian tahun yang lalu survei atau penelitian mahasiswa tentang orang-orang Islam yang menghuni kolong jembatan Penili. Tapi sekarang kayaknya sudah ada. Dulu di bawah jembatan Penili Surabaya itu ada pekupon begitu, tapi bukan pekupon Omai Doro, melainkan pekupon Omai Menungso. Ada RT-nya, ada KTP-nya, di mana alamatnya? Ya di bawah jembatan Penili. Itu asalnya 100% orang Islam. Ketika dilakukan penelitian, 99% sudah berubah, murtad dari Islam masuk agama Nasrani. Ditanya bagaimana prosesnya, asalnya ada orang yang datang bagi sembako tiap bulan, duit juga. Nah, saya Pak orang miskin tidak punya duit, tidak punya beras, kemudian ada orang bagi-bagi, ya senang sekali. Lama-lama katanya tidak ada yang ngantar, suruh ambil di kantor. Kantornya ternyata gereja. Ditunggu di luar dikasih. Lama-lama jangan ditunggu di luar, kepanasan, kehujanan. Masuk dalam gereja, ternyata agama itu sama saja. Kesimpulannya, sama baiknya Pak agama itu. Tidak ada yang nyuruh orang memilih temannya atau nyuri duit temannya, tidak ada. Semua agama baik, nyuruh orang berbuat baik. Cuma bedanya dulu waktu di Islam, saya itu barangkali dimintai urunan, pengajian urunan, rehab musola urunan, salahnya budaya agak berduit barangkali urunan. Tapi sekarang ini di agama Nasrani, saya itu enak, ada iuran ribuan, ada santunan ribuan, ada santunan bulanan. Malah saya diangkat menjadi cleaning service, dapat cleaning service-nya gereja, dapat gaji. Saya relatif makmur sekarang. Dulu sandal jepit sisian, sekarang sandal kulit. Ya sama baiknya, cuma gak enaknya di situ Islam itu. Ini urunan, ada istiqosah urunan, rehab musola urunan, ada remaja masjid mengadakan buka bersama urunan. Baru urunan ini ya kabar duit, kabar duit. Dakwah kultural itu namanya dakwah kultural. Mereka telah melakukan dakwah kultural, misi kultural. Satu orang masih Islam ditanya, kenapa sampai gak mesisah ikut yang mereka itu? Kemudian coba dulu ini ceritanya, katanya dia, saya ini anak orang kaya. Bapak saya meninggal, warisannya pirang-pirang, tanah, sawah, tambah duit. 20 tahun ludes di atas meja judi. Sampai rumah saja saya tidak punya, akhirnya tinggal di kolong jembatan. Nah, seandainya saya pindah agama, saya di akhir nanti malu ketemu Bapak. Mau soalnya warisan saya memakai kontrol kabeh, warisan kali siji arupi agami Islam kontrol bisa. Katanya teman
teman-teman di pokok sampai naik motor. Terus yang mau tiap hari ke sholat, jarang jumatan, lawan jarang loh ini. Kalau saya Ustaz sih penting aku mau Islam lagi, insya Allah dapat syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad. Ya, insya Allah amin. Ya kan paling tidak bertaruh. Ya memang dulu kan para dai, para kiai itu kan begitu. Saya masih ingat waktu kecil, di masjid itu ya Allah, pada mulai jadi kiai terkenal, yang datang paling bapak, ya bapak saya itu yang masih di dekat rumah saya, Pak Mudin, ada orang 5, sampai di kiai lihat-lihat, derek-derek gini, tiang miringan pengajian, wah ganjaran. Masih kekokohan harus saya, dan mau tembok paling bunyi ngantuk. Ini ngantuk ganjaran atau itu? Saking kepingin nih, apa menggerakkan masyarakat untuk ikut pengajian. Jadi teman anak saya teko kali-kali, saya dan tembok paling bunyi ngantuk ini. Ya oleh ganjaran kalau ilmu ini awal yang ngantuk. Nah, kita itu harus seperti bagaimana langkah kita dan seterusnya kemudian menarik orang untuk masuk ke dalam sistem dakwah kultural kita. Kapan juga ada pilar BP Muhammadiyah yang diletakkan di Keraton Jogja. Saya sempat hadir terus ketemu dengan teman-teman dari BBM provinsi lainnya. Cerita di Papua, Muhammadiyah itu punya 4 perguruan tinggi, sekolah tinggi, universitas. Total mahasiswanya itu ada 12.000. Dari 12.000 mahasiswa itu sekitar 35% yang beragama Islam, yang 65% itu non-muslim. Di NTT ada sekitar ada 2 perguruan tinggi Muhammadiyah, total mahasiswanya 6.000, muslimnya malah 28%, non muslimnya itu 72%. Nah, mereka yang non muslim itu tidak akan bisa diwisuda menjadi sarjana kalau belum lulus mata kuliah Al-Islam dan Muhammadiyah. Itu namanya dakwah kultural. Dan sama sekolah Muhammadiyah kan begitu. Dia mau tidak mau harus baca buku tentang Al-Islam, juga tentang Muhammadiyah. Ini namanya dakwah kultural. Soal kemudian masuk Islam itu tidak ada masalah. Minimal tidak memusuhi Islam, karena dia tahu ajaran Islam itu begini. Tahu dari mana? Dari orang pertama, bukan dari pendeta, bukan dari temannya. Nah, ini kan ada dakwah kultural. Samping keberhasilan dakwah itu kan bukan diukur dari banyaknya pengikut, tapi diukur dari bagaimana proses dakwah itu berlangsung. Yang kita ada umat dakwah, ada umat ijabah. Nah, ini umat dakwah itu. Kalau umat ijabah dengan dakwah di masjid tidak ada masalah. Yang takwa itu orang-orang soleh semua. Hanya cukup ya meningkatkan kayak gimana. Tidak mungkin dengan balasannya dan yang datang orang soleh semua. Kalau yang umat dakwah, nah, seperti Nabi mendakwai pamannya Abu Lahab terus kemudian dipisui ibaratnya, karena yang didakwah itu umat dakwah. Kalau yang didakwai umat ijabah ya lancar-lancar aja. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sudah bisa mengakhiri kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Kita sudah mendapatkan banyak ilmu di pagi hari ini. Dan Bapak Ibu jamaah rahimahullah, marilah kita akhiri kajian kita pada pagi dan siang hari ini dengan doa
Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha